1. Bacalah dengan saksama teks prosedur berikut. 1. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. 2. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. 3. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah mengenali diri sendiri. 4. Gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, tekun, visioner, dan lain-lain. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah A2, 3, 1, dan 4, B2, 3, 4, dan 1, C3, 1, 2, dan 4, D3, 2, 4, dan 1, E4, 1, 2, dan 3. Teks prosedur pada ilustrasi di atas membahas mengenai mengenali diri sendiri, maka urutan yang sesuai adalah 3. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah mengenali diri sendiri. 2. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. 4. Gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, tekun, visioner, dan lain-lain. 1. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. 2. Ciri kebahasaan teks prosedur adalah banyak menggunakan kalimat imperatif. Berikut ini yang merupakan contoh kalimat imperatif adalah A. Para ilmuwan itu telah berhasil menunjukkan keberhasilan penelitian mereka. B. Proses terjadinya gempa tersebut mendapat perhatian serius dari ilmuwan di daerah ini. C. Pembuatan KTP bisa dilakukan di kantor catatan sipil daerah masing-masing. D. Kenaikan harga BBM akan memengaruhi harga sembako di pasaran. E. Tunjukkan bahwa Anda bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat di sekolah. Contoh kalimat imperatif adalah tunjukkan bahwa Anda bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat di sekolah. Kalimat imperatif biasanya berfungsi sebagai perintah atau instruksi kepada pembaca. 3. Perhatikan kalimat berikut. Siasati dengan mendahului pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. Kata yang perlu diperbaiki agar kalimat menjadi efektif adalah A. Siasati, B. Mendahului, C. Pekerjaan, D. Menjadi, E. Prioritas. Kata yang perlu diperbaiki agar kalimat menjadi lebih efektif adalah mendahului. Sebaiknya diganti dengan kata yang lebih tepat seperti lakukanlah sebelum. Sehingga kalimat menjadi lakukanlah sebelum pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. 4. Perhatikan kutipan teks eksplanasi berikut. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi, dan logos yang berarti ilmu. Selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian A. Pernyataan umum, B. Urutan sebab akibat, C. Proses kejadian, D. Interpretasi, E. Ulasan. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. 5. Perhatikan kutipan teks eksplanasi berikut. Gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal, sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air laut, yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan.
Teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya fenomena A. Sosial, B. Budaya, C. Alam, D. Ekonomi, E. Masyarakat. Teks tersebut merupakan jenis teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, yaitu gempa bumi dan tsunami. Penjelasan tersebut menguraikan bagaimana gempa yang terjadi di dalam bumi menghasilkan tekanan vertikal yang kemudian mempengaruhi dasar lautan, mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami yang bergerak menuju daratan. Penjelasan ini memberikan pemahaman tentang mekanisme dan proses alam yang terlibat dalam kejadian tersebut. 6. Berikut komentar yang berbentuk sanggahan adalah, A. Bagus sekali paparan yang dikemukakan di dalam teks yang kita baca tadi. Banyak hal baru yang sebelumnya tidak saya ketahui. Saya kira, pendapat-pendapat penulis di dalam teks itu perlu ditindaklanjuti. B. Benarkan dengan banyaknya membaca novel populer akan mengganggu minat belajar siswa. Pendapat tersebut perlu dikonfirmasi lagi kebenarannya dengan cara mencari pendapat lainnya dari sumber yang berbeda. C. Saya kira paparan yang disampaikan dalam teks itu perlu kita pertimbangkan dengan serius. D. Saya kira pemateri sudah jelas dalam menyampaikan proses terjadinya interaksi sosial di kota-kota besar. Dikatakan bahwa pada umumnya, interaksi di kota-kota besar jarang terjadi dikarenakan orang kota bersifat individualis. Kalaupun ada interaksi, sifatnya adalah interaksi golongan, yaitu si kaya dengan si kaya, begitu pula sebaliknya, si miskin dengan si miskin. Data yang diungkapkan pemateri belum begitu jelas. Saya masih meragukan kebenaran data-data tersebut. Dikatakan bahwa proses pemahaman isi sebuah buku dapat dilakukan dengan membacanya hanya sekali. Padahal, fakta yang terjadi tidak selalu demikian. Ada beberapa orang yang harus membaca berkali-kali untuk memahami isi sebuah buku, apalagi jika yang dibacanya bukanlah hal yang dia sukai. Komentar tersebut merupakan bentuk sanggahan, karena mengungkapkan keraguan terhadap kebenaran data yang diungkapkan dalam presentasi atau pemateri. Pengguna juga menyatakan bahwa fakta yang disampaikan tidak selalu berlaku, seperti dalam contoh bahwa proses pemahaman isi buku dapat dilakukan dengan membacanya hanya sekali. Ini menunjukkan bahwa pengguna tidak sepenuhnya setuju atau yakin dengan informasi yang disajikan dan menyarankan agar informasi tersebut ditinjau lebih lanjut atau diselidiki lebih lanjut. 7. Perhatikan kutipan ceramah berikut. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami menyambut kedatangan kembali saudara-saudara seusai bertanding. Kami selaku pengurus wilayah dan masyarakat di sini mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali. Sungguh, kami merasa berbahagia dan berbangga hati untuk prestasi yang telah saudara-saudara perlihatkan saat bertanding di Surabaya sehingga saudara-saudara dapat menjadi juara. Sudah tentu kami semua merasa bersyukur. Kami sepenuhnya menyadari bahwa semua juga berkat rahmat Tuhan. Tentu ini pun hasil kegigihan serta semangat saudara-saudara lakukan dengan tekun dan rajin sebelum atau menjelang pertandingan. Saudara-saudara yang kami hormati, demikianlah ungkapan kebahagiaan kami. Semoga Tuhan memberi pertolongan kepada kita sehingga pada masa mendatang kita masih tetap menduduki posisi teratas. Amin. Pokok informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah, A. Kami bahagia dan bangga atas prestasi saudara-saudara. B. Kemenangan itu selain berkat rahmat Tuhan, juga berkat kegigihan saudara-saudara. C. Harapan semoga tetap bisa menduduki posisi teratas pada masa mendatang. D. Kemenangan itu adalah perjuangan saudara-saudara sendiri. E. Kemenangan itu harus kita syukuri. Informasi utama pada paragraf kedua adalah bahwa kemenangan tersebut tidak hanya berkat rahmat Tuhan, tetapi juga berkat kegigihan dan semangat para peserta yang telah berlatih dengan tekun sebelum atau menjelang pertandingan. 8. Berikut contoh penutup ceramah yang efektif adalah A. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. B. Saya akhiri ceramah saya kali ini. Apabila ada ucapan, sikap, maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati saudara,
Saya memohon maaf sebesar-besarnya. C. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. D. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penutup ceramah tersebut efektif karena menyampaikan ucapan terima kasih kepada audiens atas perhatiannya. Penutup yang sopan dan menghargai audiens adalah bagian penting dalam berkomunikasi secara efektif. Selain itu, penutup tersebut juga memberikan kesan bahwa pembicara menghargai waktu dan perhatian audiens selama ceramah. 9. Cermati kutipan ceramah berikut. Selama ini, nama madrasah kita harum di masyarakat. Prestasi kita selalu unggul, baik bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya merasa bangga dengan prestasi-prestasi itu. Tapi, sekarang kalian tentu sudah tahu bahwa banyak siswa terlambat datang ke madrasah. Bahkan, jumlahnya di atas 20 siswa. Banyak siswa tertangkap sedang merokok di madrasah, tidak masuk tanpa izin, serta meninggalkan jam pelajaran untuk pergi ke kantin. Apakah itu wajar? Isi kutipan ceramah tersebut adalah A. Keterlambatan siswa hadir di madrasah, B. Penurunan prestasi siswa di madrasah, C. Kebanggaan guru terhadap prestasi siswa, D. Penghargaan terhadap prestasi siswa, E. Keharuman prestasi di masyarakat. Isi kutipan ceramah tersebut adalah tentang penurunan prestasi siswa di madrasah, yang ditandai dengan tingginya jumlah siswa yang terlambat datang, tertangkap merokok di madrasah, tidak masuk tanpa izin, dan meninggalkan jam pelajaran untuk pergi ke kantin. 10. Perhatikan kutipan cerita berikut. Aku terus berkeliling menawarkan puding yang aku bawa. Orang yang kedua aku tawari menolak dengan alasan ia tidak suka makanan manis. Aku berpindah ke orang di sebelahnya dan mulai saat itu aku sudah tidak memerhatikan baki yang aku bawa karena aku berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan kerja ayahku. Sudut pandang yang terdapat pada cerita tersebut adalah A. Orang kedua pelaku utama, B. Orang ketiga pelaku utama, C. Orang pertama pelaku utama, D. Orang pertama pelaku sampingan, E. Orang ketiga pelaku sampingan. Cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama, karena cerita tersebut menceritakan pengalaman langsung dari sudut pandang orang yang sedang berkeliling menawarkan puding. Penggunaan kata "aku" menunjukkan bahwa narasi tersebut disampaikan dari sudut pandang orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. 11. Cermati penggalan cerpen robohnya surau kami karya A. Nafis di bawah ini. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bus, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahkan kaki menyusuri jalan raya arah ke barat, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membelok ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Unsur intrinsik yang menonjol pada penggalan cerita tersebut adalah A. Latar, B. Alur, C. Tema, D. Penokohan, E. Sudut pandang. Penggalan cerpen tersebut menonjolkan unsur intrinsik latar karena menggambarkan secara detail lokasi tempat cerita berlangsung, yaitu di kota kelahiran tokoh utama. Deskripsi tentang rute perjalanan dari pasar hingga ke surau, serta gambaran kolam ikan dan pancuran mandi, memberikan gambaran yang jelas tentang setting tempat cerita. Latar yang kaya dan detail seperti ini membantu membentuk citra visual bagi pembaca dan menciptakan atmosfer yang khas bagi cerita. 12. Cermati pendapat berikut. Ada beberapa diksi yang asing didengar orang Indonesia yang tinggal di daerah lain.
Susunan kalimat dan partikel yang kurang pas membuat pembaca kadang-kadang harus membaca ulang satu kalimat lengkap. Aspek resensi yang berkaitan dengan pendapat tersebut adalah A. Judul buku, B. Penulis buku, C. Penerbit buku, D. Isi buku, E. Kebahasaan. Pendapat tersebut berkaitan dengan aspek kebahasaan dalam sebuah buku. Kritik terhadap diksi yang asing dan susunan kalimat yang kurang pas menunjukkan bahwa pembaca merasa terganggu dengan penggunaan kata-kata yang tidak umum atau susunan kalimat yang membingungkan. 13. Perhatikan kutipan teks berikut. Bukan hal baru bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan sekolah didiskusikan secara intensif dalam beberapa forum nasional maupun internasional. Banyak juga masyarakat individu ataupun korporasi yang turut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program seperti pemberian beasiswa, penelitian, pelatihan, pengembangan tenaga pendidik, dan kependidikan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka. Kualitas layanan pendidikan sangat ditentukan oleh strategi dan tindakan yang dilakukan. Sekolah yang terus belajar selalu melakukan evaluasi dan terus mengembangkan strategi dan tindakan belajar siswa. Hal yang dibahas dalam kutipan teks tersebut adalah A. Diskusi dalam forum nasional dan internasional, B. Mutu pendidikan, C. Evaluasi belajar, D. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, E. Program-program pemberian beasiswa, penelitian, pelatihan, pengembangan tenaga pendidik, dan kependidikan. Kutipan teks tersebut membahas tentang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang didiskusikan secara intensif dalam forum-forum nasional dan internasional. Teks tersebut juga menyebutkan partisipasi masyarakat dan korporasi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program seperti pemberian beasiswa, penelitian, pelatihan, pengembangan tenaga pendidik, dan kependidikan. 14. Cermati penggalan proposal berikut ini. Perkembangan media sosial di kalangan remaja tumbuh sangat pesat. Hampir tidak ada remaja yang tidak memiliki akun media sosial. Mereka aktif di media sosial untuk bercerita, curhat, mengungkapkan pendapat, atau hanya untuk ramai-ramai saja. Sayangnya, hanya sedikit kalangan remaja yang menggunakan media sosial untuk keperluan positif, seperti untuk pembelajaran ataupun untuk bisnis. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tujuan proposal yang sesuai adalah A. Mengadakan diskusi media sosial agar siswa mampu memanfaatkan media sosial untuk hal positif. B. Mengadakan acara yang membahas media sosial dengan tujuan agar siswa terus aktif dan lupa aktivitas sehari-hari. C. Memberi pengetahuan siswa tentang pentingnya media sosial untuk eksis di dunia maya. D. Memberikan pelajaran penting bahwa pelajaran sekolah lebih baik dibandingkan menggunakan media sosial. E. Memberikan pengetahuan untuk memiliki banyak akun media sosial. Tujuan proposal yang sesuai adalah mengadakan diskusi media sosial agar siswa mampu memanfaatkan media sosial untuk hal positif. Hal ini dikarenakan dalam penggalan proposal tersebut disebutkan bahwa hanya sedikit kalangan remaja yang menggunakan media sosial untuk keperluan positif, seperti untuk pembelajaran atau bisnis. 15. Anggaran dana biasanya berisi 3 hal. Hal yang dimaksud secara berurutan adalah A. Pengeluaran pemasukan sisa dana, B. Pengeluaran sisa pengeluaran pemasukan, C. Pengeluaran pemasukan dana yang dibutuhkan, D. Pemasukan pengeluaran dana yang dibutuhkan, E. Dana yang dibutuhkan pengeluaran pemasukan. Berdasarkan tujuannya, dalam penyusunan anggaran keuangan terdapat 3 hal informasi yang harus ada yaitu pemasukan, pengeluaran dan dana yang dibutuhkan. 16. Sapir dan Worf mengatakan bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat dan sifat bahasa itu. Karena itulah, tidak ada sebuah bahasa yang benar-benar sama dengan bahasa lain.
Lebih lanjut, kedua ahli bahasa ini beranggapan bahwa apa yang kita dengar, alami, dan kita perbuat sekarang berdasarkan sifat bahasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi muda agar mereka mengetahui karakter dan budaya bangsa. Cuplikan di atas termasuk ke dalam proposal bagian A. Dasar pemikiran, B. Tema kegiatan, C. Tujuan kegiatan, D. Latar belakang kegiatan, E. Sasaran kegiatan. Cuplikan tersebut lebih tepat termasuk dalam bagian latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan berisi informasi yang menjelaskan mengapa kegiatan tersebut penting dilakukan, termasuk penjelasan mengenai dasar pemikiran atau teori yang menjadi landasan kegiatan tersebut. 17. Menjadikan ajang lomba membaca puisi sebagai wadah pengenal sastra Indonesia kepada anak. Bagian proposal yang sesuai dengan kalimat di atas adalah A. Pendahuluan, B. Latar belakang, C. Tujuan kegiatan, D. Sasaran kegiatan, E. Target kegiatan. Kalimat tersebut sesuai dengan bagian tujuan kegiatan dalam proposal. Bagian ini menjelaskan secara jelas dan spesifik apa yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diusulkan, dalam hal ini adalah menjadikan ajang lomba membaca puisi sebagai wadah pengenal sastra Indonesia kepada anak-anak. 18. Cermatilah proposal berikut. Maksud kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk 1. Mempererat silaturahmi siswa MA, 2. Memacu kreativitas siswa dalam bidang seni, 3. Membentuk kegiatan siswa yang positif. Proposal di atas terdapat pada bagian A. Latar belakang, B. Dasar pemikiran, C. Anggaran, D. Kepanitiaan, E. Tujuan. Proposal tersebut mencantumkan tujuan-tujuan kegiatan yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diusulkan. Tujuan tersebut mencakup mempererat silaturahmi siswa MA, memacu kreativitas siswa dalam bidang seni, dan membentuk kegiatan siswa yang positif. Tujuan ini memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk kegiatan yang diusulkan, serta menunjukkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut. 19. Untuk melaksanakan program kesiswaan, OSIS akan melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Proposal kegiatan tersebut telah disusun untuk dibahas bersama sebelum diajukan kepada pembina kesiswaan dan kepala sekolah guna mendapatkan persetujuan dan bantuan. Dalam proposal memuat hal-hal: 1. Latar belakang dan dasar penelitian, 2. Jenis kegiatan, 3. Pembiayaan, 4. Waktu dan tempat pelaksanaan, dan 5. Susunan panitia. Bagian yang belum tercantum dalam proposal tersebut adalah A. Nama sekolah yang akan diajak kerjasama, B. Maksud dan tujuan kegiatan, C. Nama siswa yang menjadi bagian lapangan, D. Pembagian tugas dalam permainan outdoor, E. Bentuk kegiatan yang memacu kepemimpinan. Bagian yang belum tercantum dalam proposal tersebut adalah maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dan tujuan kegiatan biasanya menjadi bagian penting dalam proposal, karena menjelaskan alasan dilaksanakannya kegiatan tersebut dan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. 20. Perhatikan bagian proposal di bawah ini. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan para guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, pertandingan futsal akan diadakan. Pertandingan tersebut diadakan untuk mengatasi permasalahan berikut. A. Bagaimana cara membina kerukunan antar siswa MA yang tidak berada dalam satu lokasi? B. Bagaimana cara mencari pemain futsal yang muda dan berbakat? Bagian proposal yang tercantum dalam proposal tersebut adalah A. Latar belakang, B. Landasan teori, C. Manfaat, D. Rumusan masalah, E. Tujuan.
Bagian proposal yang tercantum dalam kutipan tersebut adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal merupakan penyajian permasalahan yang akan dipecahkan melalui kegiatan yang diusulkan. 21. Perhatikan petikan proposal berikut ini. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah mudah. Siswa seringkali dapat mengeluarkan pendapatnya dalam tulisan, tetapi kesulitan ketika menyampaikannya secara lisan. Mengingat hal tersebut, kegiatan lomba debat tingkat MA ini perlu diadakan. Siswa dapat melatih keterampilan berbicara sekaligus mengeluarkan pendapatnya. Bagian proposal yang sesuai penggalan di atas adalah A. Pendahuluan, B. Sasaran, C. Tema, D. Dasar pemikiran, E. Perkiraan anggaran. Penggalan tersebut termasuk dalam bagian dasar pemikiran. Bagian ini menjelaskan latar belakang atau alasan mengapa kegiatan lomba debat tingkat MA perlu diadakan. 22. Tema, daur ulang sampah di sekolah, rumusah masalah, bagaimana cara untuk menanggulangi masalah sampah di lingkungan sekolah. Latar belakang masalah yang tepat untuk rumusan masalah di atas adalah A. Sampah adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu. B. Masalah sampah masih menjadi masalah besar yang perlu dipecahkan. C. Seluruh warga sekolah harus membuang sampah pada tempatnya. D. Masalah sampah bisa diminimalisasi dengan kegiatan daur ulang sampah. E. Masalah sampah menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Latar belakang masalah yang tepat untuk rumusan masalah tersebut adalah opsi B, yaitu masalah sampah masih menjadi masalah besar yang perlu dipecahkan. Penjelasan ini relevan dengan rumusan masalah yang bertujuan untuk menemukan cara menanggulangi masalah sampah di lingkungan sekolah. 23. Seseorang akan menulis karya tulis ilmiah tentang bisnis di kalangan remaja, dengan tujuan untuk memberikan informasi penting mengenai cara untuk mencapai kesuksesan berbisnis di kalangan remaja. Judul yang tepat untuk karya tulis ilmiah tersebut adalah A. Bisnis di kalangan remaja, B. Pentingnya bisnis untuk remaja, C. Kiat sukses berbisnis untuk remaja, D. Bisnis remaja, E. Remaja pun bisa berbisnis. Judul yang tepat untuk karya tulis ilmiah tersebut adalah Kiat Sukses Berbisnis untuk Remaja. Judul tersebut mencerminkan tujuan dari karya tulis ilmiah tersebut, yaitu memberikan informasi penting tentang cara mencapai kesuksesan berbisnis di kalangan remaja. Dengan demikian, judul ini memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang isi dan tujuan dari karya tulis ilmiah tersebut. 24. Seorang siswa kelas 12 akan melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Ia memilih topik tentang suasana baru di sekolah baru. Objek atau sasaran pengamatan yang sesuai untuk penelitian tersebut adalah A. Kelas 10 MA, B. Kelas 11 MA, C. Kelas 12 MA, D. Kelas 11 SMK, E. Kelas 12 SMK. Jika penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suasana baru di sekolah baru, maka objek pengamatan yang sesuai adalah kelas 10 MA, karena siswa-siswa di kelas tersebut baru pertama kali merasakan suasana di sekolah tersebut. 25. Penulisan judul yang tepat untuk judul karya ilmiah adalah A. Kedekatan remaja dengan orang tua, B. Seberapa pentingnya pengaruh bimbel terhadap prestasi siswa, C. Siswa lingkungan sekolah, D. Pentingnya pelatihan wirausaha untuk siswa, E. Sampah organik dan non-organik. Judul yang tepat untuk judul karya ilmiah adalah Pentingnya pelatihan wirausaha untuk siswa. Judul ini memberikan gambaran jelas tentang topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah, yaitu pentingnya pelatihan kewirausahaan bagi siswa.
Judul ini mencerminkan fokus dan tujuan dari karya ilmiah tersebut, yaitu membahas pentingnya pelatihan tersebut dalam mengembangkan keterampilan wirausaha di kalangan siswa. 26. Seorang siswa harus membuat sebuah karya ilmiah dengan topik internet masuk desa. Ia kemudian mencari informasi ke perpustakaan. Ia menemukan sebuah penelitian tentang pentingnya masyarakat melek internet. Berdasarkan ilustrasi di atas, rumusan masalah yang dirumuskan oleh siswa tersebut adalah: A. Apa gunanya internet? B. Pentingkah internet masuk desa? C. Bisakah internet masuk desa? D. Apa program internet masuk desa berasal dari pemerintah? E. Bisakah warga berjualan di internet? Rumusan masalah yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah opsi B. Pentingkah internet masuk desa? Hal ini karena siswa mencari informasi tentang pentingnya masyarakat melek internet yang menunjukkan bahwa siswa tertarik untuk mengetahui apakah internet benar-benar penting bagi masyarakat desa. Rumusan masalah ini mencerminkan tujuan siswa untuk memahami dampak dan manfaat internet bagi masyarakat desa. 27. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. A. Semua orang tahu merokok sangat membahayakan kesehatan. B. Di dalam rokok terdapat zat-zat yang membahayakan kesehatan seperti nikotin, tar, dan sebagainya yang membuat kecanduan. C. Bukan hanya membahayakan kesehatan perokok sendiri tapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya. D. Karbon monoksida yang dihembuskan perokok aktif akan tercium oleh orang di sekelilingnya. E. Hal inilah yang membahayakan perokok pasif. Susunan kalimat yang benar adalah A, B, C, D, E, B, A, C, B, D, E, C, A, C, D, B, E, D, A, C, D, E, C, E, A, D, C, B, E. Susunan kalimat yang benar adalah A, C, B, D, E. Kalimat-kalimat tersebut membentuk urutan yang logis dalam menjelaskan bahaya merokok, yaitu dimulai dari pengetahuan umum tentang bahaya merokok, A, kemudian bahaya bagi perokok aktif, B, dilanjutkan dengan bahaya bagi orang di sekitarnya atau perokok pasif, C, dan terakhir menjelaskan bagaimana karbon monoksida dari perokok aktif dapat membahayakan perokok pasif, D dan E. 28. Bacalah teks berikut dengan cermat. Buku ini menyampaikan masalah mental anak di negara yang masih sering berperang. Perang tersebut terjadi karena masalah politik dan toleransi beragama. Perang melenyapkan banyak korban dan anak-anak kehilangan orang tua. Anak-anak harus menerima kenyataan pahit ketika seharusnya ia belajar dan asyik di taman bermain. Realitas tersebut menjadi bahan penulis untuk membuat cerita dan menyampaikan pandangannya. Adapun penulis bukan penulis biasa. Ia seorang ilmuwan, dosen, dan aktivis yang telah menulis banyak buku. Karya-karyanya sudah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa yang berbeda. Prestasi luar biasa karena karyanya mampu menarik dan dibaca oleh banyak orang. Selain menjelaskan unsur isi, cuplikan resensi tersebut memaparkan A. Kekurangan buku, B. Kelebihan buku, C. Sosok penulis, D. Identitas buku, E. Ringkasan cerita. Cuplikan resensi tersebut juga memaparkan sosok penulis, menjelaskan bahwa penulis bukanlah penulis biasa, melainkan seorang ilmuwan, dosen, dan aktivis yang telah menulis banyak buku serta memiliki karya yang telah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memiliki kredibilitas dan pengalaman yang mendalam dalam topik yang dibahas dalam buku tersebut. 29. Bacalah teks berikut dengan saksama. Ketika jenderal datang untuk menagih pajak, imam sudah ada di barisan depan untuk mencegahnya bertindak sewenang-wenang pada warga. Jenderal merasa kesal karena banyak warga yang tidak mampu membayar pajak. Ia pun memaksa warga dengan kekerasan. Lalu, imam menahannya. Jenderal menyuruh prajuritnya untuk melawan. Imam bertarung dengan hebat dan prajurit pun kalah.
Akhirnya, jenderal pergi dan berjanji akan membalas dendam. Selain unsur penokohan, penggalan resensi tersebut memaparkan A. Tema cerita, B. Gaya cerita, C. Latar cerita, D. Amanat cerita, E. Jalan cerita. Penggalan resensi tersebut memaparkan jalan cerita. Ini terlihat dari urutan peristiwa yang dijelaskan, mulai dari kedatangan jenderal untuk menagih pajak, pertemuan dengan imam, konflik yang terjadi antara mereka, hingga akhirnya peristiwa pertarungan antara imam dan prajurit jenderal. Penjelasan ini menggambarkan jalannya cerita dalam buku tersebut. 30. Perhatikanlah teks berikut ini. Judul buku, Yang Maha Kecil. Judul asli, The God of Small Things, pengarang, Arundhati Roy. Aspek lain yang tidak penting untuk dicantumkan sebagai identitas buku adalah A. Penerjemah, B. Nama penerbit, C. Tahun terbit, D. Jumlah halaman, E. Profil pengarang. Penerjemah merupakan aspek yang tidak terlalu penting untuk dicantumkan sebagai identitas buku dalam hal ini. Penerjemah penting untuk diketahui dalam konteks penerbitan dan apresiasi terhadap karya penerjemah, namun tidak menjadi bagian kunci dari identitas utama buku.